Martial Peak Bab 872 Tuan dan Hamba. Ratusan master manusia berasal dari sekitar 20-30 kekuatan yang berbeda, dan meskipun kebanyakan dari mereka belum pernah bertemu sebelumnya, setelah mencapai tingkat kekuatan mereka, mereka bukan tanpa nama dan tidak dapat dikenali. Secara khusus beberapa master alam Sein Orde kedua cukup terkenal. Yang disebut Chu Tua adalah salah satunya. Mengabaikan teriakan orang-orang yang jelas-jelas membenci iblis, pria bernama Chu Tua tenggelam dalam kontemplasi sejenak sebelum mengangguk sedikit. Jika mereka ingin bicara, kita harus bicara. Tuan tua ini juga cukup penasaran tentang apa tujuan mereka. Dan tujuannya adalah arah yang mereka tuju bukanlah menuju wilayah iblis melainkan wilayah monster. Ekspresi keraguan memenuhi wajah tuanya. Aku setuju, setidaknya kita harus mendengarkan mereka. Sejauh ini, mereka belum membunuh siapapun, jelas mereka tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, kata seorang pria berpenampilan ilmiah. Meskipun pria ini tampak paruh baya, dia sebenarnya lebih tua dari hampir semua orang yang hadir karena dia juga salah satu dari sedikit master alam Sein Orde kedua. Karena keduanya telah mengungkapkan pendapat mereka, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apa-apa lagi, semua orang hanya mengambil langkah mundur untuk mengamati situasinya. Beberapa ratus master ras manusia menunggu dalam diam. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, dua sosok muncul dan berjalan menuju kerumunan. Melihat kemunculan keduanya, semua orang merasa terkejut. Karena yang memimpin sebenarnya adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam biasa yang bisa ditemukan di toko murah manapun. Di belakang pemuda ini adalah seorang wanita dewasa yang cantik dengan temperamen yang luhur. Wanita cantik itu jelas memiliki ranah kultivasi alam Sein Orde kedua, tetapi bahkan sebelum dia tiba di depan mereka, setiap master ras manusia yang berkumpul merasakan tekanan darinya, menarik semua perhatian mereka. Chu Tua, bagaimanapun, terkejut tentang hal lain. Meskipun wanita itu, baik dalam hal kekuatan, penampilan, atau sikap, jelas merupakan yang paling menarik perhatian, pemuda yang tampak biasa-biasa ini memiliki aura tertentu tentang dirinya yang membuatnya sulit untuk diabaikan. Nyatanya, kehadiran pemuda ini sedikit menaungi wanita cantik itu. Terlebih lagi, wanita cantik itu selalu berada setengah langkah di belakangnya, mengikutinya seolah-olah dia adalah pendamping biasa. Ini jelas merupakan tindakan yang hanya akan dilakukan jika mereka mengikuti atasan mereka. Chu Tua dan beberapa master peringkat atas di kerumunan itu saling memandang, masing-masing memperhatikan keraguan di hati masing-masing, bertanya-tanya apa hubungan antara kedua orang ini. Sesaat kemudian, pemuda dan wanita cantik itu berhenti sekitar 10 meter di depan orang banyak. Melihat mereka dari jarak yang begitu dekat, Chu Tua dan sejumlah yang lainnya dengan cepat menemukan bahwa mata pemuda itu bersinar seperti bintang dan tidak mengandung sedikit pun kecemasan. Bahkan menghadapi beberapa ratus pembudidaya kuat, pemuda ini jelas masih santai tanpa rasa takut, mata jernihnya perlahan menyapu orang-orang di depannya, tampaknya memeriksa kultivasi masing-masing. Wanita cantik itu berdiri di belakangnya, tak bergerak, riak samar kekuatan berdenyut lembut dari tubuhnya. Chu Tua dan para pemimpin lainnya diam-diam menarik napas untuk menenangkan diri. Segera setelah Yang Kai berhenti, dia merasakan Divine Sense yang tak terhitung jumlahnya mendarat di atasnya, secara tidak hati-hati memeriksa kultivasinya. Merasakan ini juga Li Rong mengerutkan kening, wajahnya yang cantik memancarkan cahaya dingin, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Yang Kai melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Sambil menyeringai, Yang Kai menangkupkan tinjunya, mengikuti kami melewati jarak yang sangat jauh pasti sangat berat. Sekarang kita telah mencapai titik ini, junior ini ingin menjelaskan beberapa hal. Akankah nyaman bagi kita untuk berdiskusi? Chu Tua dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Yang Kai, baru sekarang menentukan bahwa wanita cantik ini benar-benar hanya pengikut pemuda ini, jika tidak maka tidak akan mungkin baginya untuk menjadi orang yang berbicara. Baik, orang yang disebut Chu Tua menenangkan dirinya dan tersenyum, tuan tua ini dan banyak teman ini memiliki niat seperti itu. Saat dia berbicara, bersama dengan sarjana paruh baya dan lelaki tua yang berperang yang berteriak-teriak untuk menyergap Yang Kai sebelumnya melangkah maju. Yang Kai mengangguk diam-diam, mengetahui bahwa ketiganya adalah yang paling kuat di antara kumpulan master ini, masing-masing dari mereka adalah master alam Sein Orde kedua yang asli. Ketiganya jelas berasal dari kekuatan yang berbeda, tetapi berdiri bersama mereka benar-benar dapat mewakili semua orang di sini. Chu Tua mulai dengan memperkenalkan dirinya, tuan tua ini adalah Chu Yi dari Istana Surga Terselubung.
Mengatakan demikian, dia menunjuk ke sarjana parubaya dan melanjutkan, ini adalah Fang Yuebai dari Menara Kunci Kabut. Akhirnya, berbicara kepada lelaki tua berwajah merah, ini adalah Wu Zeng dari kuil roh yang bebas dan tidak terkekang. Yang Kai mengangguk pada mereka masing-masing secara bergantian, ekspresi ramah di wajahnya. Bagaimana kita harus memanggil adik kecil? Cuyi melihat ke arah Yang Kai dengan mata tajam dan bertanya. Beberapa dari kelompok kamu sudah mengetahui identitas aku. Senior Chu mungkin hanya bertanya kepada mereka, mendapatkan jawaban seharusnya cukup sederhana. Yang Kai tersenyum, tidak menjawab pertanyaan secara langsung dan malah melirik ke belakang kerumunan. Di arah yang dia lihat berdiri beberapa sosok yang dikenalnya, yang dia lihat terakhir kali Zhang Ao dan Chao Guan yang berperang melawan Nine Heaven Holy Land. Tentu saja, Yang Kai tidak tahu nama mereka. Setelah Yang Kai muncul, orang-orang ini semua menunjukkan ekspresi kaget yang dengan cepat berubah menjadi teror, tampaknya mengingat pembantaian berdarah Yang Kai telah dimulai kembali di 9 Puncak 2 hingga 3 tahun lalu. Mencoba bertingkah misterius. Kamu pikir kamu siapa? Chu tua mengajukan pertanyaan, jawab dia. Wu Zeng yang berwajah merah mendengus dingin, seolah-olah dia sangat tidak senang dengan Yang Kai, matanya dipenuhi dengan jijik. Yang Kai merasa sangat bingung, bertanya-tanya apakah dia telah menyinggung orang tua ini di suatu tempat. Mungkin juga. Cuyi terkekeh, melihat ke belakang, apakah ada di antara kalian yang tahu identitas adik kecil ini? Beberapa orang segera keluar dari kerumunan dan mendekati Cuyi, membisikkan beberapa kata kepadanya. Mendengar apa yang orang-orang ini katakan, Cuyi memasang ekspresi terkejut saat dia kembali ke Yang Kai dan berseru, jadi adik laki-laki adalah Tuan Suci baru dari Nine Heaven Holy Land. Mohon maafkan ketidakhormatan aku. Fang Yuebai dan Wu Zeng juga tercengang. Senior Chu terlalu sopan, Yang Kai tersenyum ringan. Ekspresi Cuyi tiba-tiba menjadi serius saat dia menyipitkan matanya sedikit, karena kamu adalah Tuan Suci baru dari Nine Heaven Holy Land, apakah aku benar kalau menganggap kamu adalah manusia? Tentu saja. Lalu mengapa Tuan Suci yang bepergian bersama dengan begitu banyak ras iblis? Dan dari apa yang bisa dilihat oleh tuan tua ini, hubunganmu dengan wanita ini tidaklah sederhana. Tidak sederhana bagaimana? Yang Kai terkekeh. Ini hampir seolah-olah kamu memiliki hubungan tuan dan hamba, dan kamu adalah tuannya, sementara dia adalah hambanya. Cuyi mengerutkan kening, berspekulasi dengan berani. Berpikir sejenak, Yang Kai hanya mengangguk, senior Chu memiliki mata yang bagus, junior ini terkesan. Kelompok ras iblis ini memang bawahanku. Mereka hanya mematuhi aku. Meskipun dia memiliki spekulasi, Cuyi masih tidak bisa menahan perasaan tertegun, ekspresi tidak percaya memenuhi wajahnya. Fang Yuebai dan Wu Zeng juga melongo saat mereka mengalihkan tatapan tercengang ke arah Li Rong, mencoba mengumpulkan beberapa petunjuk dari tanggapannya, tetapi yang mengejutkan mereka, dia tidak hanya tidak membantah klaim ini, dia bahkan tersenyum bahagia seolah melayani pemuda ini adalah suatu kehormatan baginya. Mereka yang melihat ini merasa cukup sulit untuk menerimanya. Meskipun Master Alam Sein Orde kedua bukanlah puncak dunia ini, mereka masih master yang sangat langka. Jika dia mau, wanita cantik ini bisa mendirikan sekte sendiri dan menjadi master yang menguasai wilayah yang luas. Dia memiliki kualifikasi seperti itu. Tapi master seperti itu sebenarnya puas menjadi hamba belaka dari Tuan Suci baru dari Nine Heaven Holy Land. Metode mengejutkan dan menakjubkan apa yang dimiliki anak bernama Yang Kai ini yang memungkinkannya untuk menaklukkan seorang Master Alam Sein Orde kedua dan mengizinkannya untuk melayani dia dengan sukarela. Setelah beberapa saat, sejumlah orang mulai mengarahkan tatapan ambigu ke arah Yang Kai dan Li Rong, berpikir kemampuan pemuda ini pasti cukup hebat untuk memungkinkannya menaklukkan wanita seperti Li Rong. Tatapan mereka mengandung kekaguman dan kecemburuan. Menyadari tatapan aneh di mata yang menatap ke arahnya, ekspresi Li Rong menjadi dingin saat dia melepaskan kekuatan penuh Divine Sense-nya ke mereka, menyebabkan mereka semua berpaling sementara hawa dingin menjalar di punggung mereka. Ahem Cuyi terbatuk 2 kali, wajah tuanya terlihat agak malu. Sesaat yang lalu, pikiran seperti itu juga terlintas di benaknya, tetapi dia dengan cepat menghilangkannya. Tidak mungkin untuk menaklukkan wanita yang begitu cantik dengan begitu mudah. Terlebih lagi, ada hampir 1000 iblis lain di dekatnya, dengan beberapa Master Alam Sein di antara mereka, mereka tidak bisa semua ditundukkan oleh Yang Kai hanya melalui hubungan pribadi.
Fang Yuebai tiba-tiba tertawa, meskipun apa yang dikatakan oleh Tuan Suci yang sulit bagi kami untuk percaya karena wanita itu tidak membantah, kami harus menanggapi klaim kamu dengan serius. Namun, Tuan Suci yang muncul di hadapan kami hanya dengan dia menemani kamu, apakah kamu tidak terlalu meremehkan kami semua? Cara pernyataan ini diucapkan dengan cepat memicu tanggapan dari banyak master manusia yang berkumpul, menyebabkan mereka melotot ke arah Yang Kai, seolah-olah mereka ingin segera menyerang untuk menunjukkan bahwa mereka tidak boleh diremehkan. Sebagai tanggapan, Yang Kai tetap tenang seperti biasanya dan hanya tersenyum kembali pada Fang Yuebai. Bukannya aku tidak menaruh kalian semua di mataku, sebaliknya, datang ke sini hanya dengan kami berdua adalah untuk menunjukkan ketulusanku. Jika aku benar-benar membawa sejumlah besar master bersamaku, itu benar-benar akan membuktikan aku menghormati kekuatan kolektifmu, tapi aku khawatir kita tidak akan bisa berbicara seperti ini dan malah akan segera bertarung. Fang Yuebai sedikit terkejut dengan tanggapan ini tetapi segera tertawa. Tuan Suci yang benar-benar luar biasa, tidak heran kamu bisa menjadi Tuan Suci baru dari Nine Heaven Holy Land. Sekarang bisakah kita bicara? Yang Kai tersenyum ringan, mengarahkan perhatian penuhnya ketiga master di depannya. Fang Yuebai mengangguk sementara Cu Yi dan Wu Zeng tidak menyatakan keberatan. Yang Kai kemudian memulai, kalian semua mengikuti di belakang kami begitu lama itu semua karena kalian khawatir tentang kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak iblis di wilayah manusia kita, kan? Karena kamu merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka dan tidak memahami niat mereka, kamu mengejar kami untuk berjaga-jaga, benar? Memang, ketiganya mengangguk. Begitu banyak iblis yang bepergian melalui wilayah ras manusiaku dengan kekuatan yang luar biasa, sulit bagi kami untuk tidak menjadi curiga. Teman-teman yang berkumpul di sini hari ini semuanya datang karena kekhawatiran seperti itu. Maka kalian semua mungkin merasa lega karena tujuan kami sudah tepat di depan kita. Begitu kami tiba di sana, kami tidak akan mengambil tindakan apapun yang akan merugikan ras manusia kita. Tujuanmu sudah dekat. Cu Yi mengerutkan kening dan melihat ke depan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah Tuan Suci yang bermaksud membawa kelompok iblis ini ke Nine Heaven Holy Land? Mereka adalah orang-orang aku sekarang, tentu saja aku berencana untuk mengatur tempat bagi mereka di Nine Heaven Holy Land. Apakah ada masalah? Tentu saja ada masalah. Wu Zeng berteriak, meskipun kamu sekarang adalah Tuan Suci baru dari Nine Heaven Holy Land, Nine Heaven Holy Land juga merupakan bagian dari wilayah ras manusiaku, menempatkan begitu banyak iblis keji di sana sangat tidak pantas. Itu adalah urusanku, bukan sesuatu yang perlu diperdulikan oleh Senior Wu. Yang Kai melirik ke arahnya dengan acuh tak acuh. Apakah Senior Wu selalu mencoba mencampuri urusan sekte lain? Kamu akan menghadapi kecaman universal untuk ini dan cepat atau lambat dihancurkan. Wu Zeng mencibir. Bersambung.